Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Fuad Riyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Saya Nadia Rahmatullah selaku moderator, dan saya akan membaca makalah tentang ilmu amsal Al-Quran. Dan sebelah saya Si Aidi Anjarwati akan menerangkan ilmu makiyah dan ilmu madaniyah. Saya Berda Ismatul Hawa akan menerangkan sejarah turunnya Al-Quran. mulai dari pengertiannya, yaitu ilmu amsal Al-Quran adalah ilmu sesuai istilah amsal artinya perumpamaan. Jadi ilmu amsal Al-Quran yakni ilmu yang menerangkan tentang perumpamaan dalam Al-Quran. Macam-macam ilmu amsal Al-Quran itu ada 3. Yang pertama amsal mursarohah, yang kedua amsal kaminah, dan yang ketiga amsal mursalah. Oke, kita bahas yang pertama, amsal musarohah. Amsal musarohah adalah amsal yang jelas perumpamaannya, maknanya. Oke, terdapat di surat Al-Baqarah ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasal ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Yang kedua, amsal kaminah. Amsal kaminah itu amsal yang tidak menyebutkan dengan jelas kata perumpamaannya, seperti di surat Al-Baqarah ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha baqaratul la faridun wala bikr awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Dia Allah berfirman bahwa sapi itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Yang ketiga yaitu amsal mursalah. Amsal mursalah itu apa? Amsal mursalah itu kalimat-kalimat Al-Quran yang disebut secara lepas tanpa ditegaskan redaksinya. Terdapat di surat Yusuf ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat imra'atul azizil anal haswasul haqq anahu rawadatu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Selanjutnya kita akan bahas manfaat amsal Al-Quran. Yang pertama yaitu menampilkan sesuatu yang abstrak, yang hanya ada dalam pikiran saja. Yang kedua yaitu menyingkap makna yang sebenarnya dan memperlihatkan hal yang gaib melalui paparan yang nyata. Yang ketiga yaitu menghimpun arti yang indah dalam ungkapan yang singkat, sebagaimana terlihat dalam amsal kaminah dan amsal mursalah. Penggunaan amsal sebagai media dakwah. Nabi Muhammad SAW banyak menggunakan amsal ketika menyampaikan dakwahnya. Para juru dakwah dan pendidik yang menyampaikan pesan-pesannya melalui media amsal berkaitan dengan strategi dakwah. Mustafa Mansur menyatakan bahwa setiap pendakwah harus membekali dirinya dengan pengetahuan yang dapat mengetuk dan membuka hati pendengarnya. Selanjutnya, contoh-contoh amsal dalam Al-Quran. Contohnya yaitu ada banyak, namun saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama yaitu perumpamaan tentang orang-orang kafir. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina kafaru kamasal ladzi yanqu bima la yasma'u illa du'a'u wa nida'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Perumpamaan penyuruh orang-orang yang kufur adalah seperti pengembala yang meneriaki penggembalaannya yang tidak mendengar, memahami selain panggilan dan teriakan saja. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak mengerti. Yang kedua yaitu perumpamaan penciptaan Nabi Isa.
terdapat di surat Ali Imran ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Yang ketiga yaitu perumpamaan orang mukmin, terdapat di surat Hud ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basir was sami' hal yastawini masala afala tadakkarun. Perumpamaan kedua golongan kafir dan mukmin seperti orang buta dan orang tuli dengan orang yang dapat melihat dan yang dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Sekian dari saya pembahasan tentang ilmu Amsal Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Anggidi Anjarwati akan menjelaskan tentang ilmu makiyah dan ilmu madaniyah. Definisi makiyah sendiri yaitu ayat-ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan madaniyah yaitu ayat-ayat yang turun sesudah Nabi Muhammad hijrah. Jadi makiyah itu ayat-ayatnya pendek dan Madinah itu ayat-ayatnya panjang. Ciri-ciri makiyah dan madaniyah. Makiyah itu ayat dan surahnya pendek-pendek, ungkapannya keras, cenderung puitis, menyentuh hati, banyak menggunakan huruf qasam atau sumpah, penekanan pada dasar-dasar keimanan kepada Allah dan hari akhir, serta gambaran surga dan neraka. Banyak tuntunan mengenai akhlak al-karimah. Yang kedua, ciri-ciri madaniyah yaitu ayat dan surahnya panjang-panjang, pengungkapannya tenang, cenderung prosais, yang ditujunya adalah akal pikiran. Dan banyak yang mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran-kebenaran agama. Cara-cara mengetahui makiyah dan madaniyah ada dua, yaitu pendekatan transmisi atau periwayatan, yang kedua pendekatan analogi atau qiyas. Jadi pentingnya pengetahuan tentang makiyah dan madaniyah ada tiga, yaitu membantu dalam menafsirkan Al-Quran, pedoman bagi langkah-langkah dakwah, memberi informasi tentang sirah kenabian. Manfaat makiyah dan madaniyah yaitu satu, untuk mengetahui ayat yang turun terlebih dahulu dan yang turun belakangan. Yang kedua, untuk mengetahui sejarah penurunan dan proses pentahapan suatu hukum dari satu situasi ke situasi yang lain. Yang ketiga, untuk mengukuhkan keautentikan Al-Quran dan untuk mengukuhkan sampainya Al-Quran kepada kita tanpa mengalami perubahan dan pemalsuan. Surat-surat yang termasuk makiyah adalah yang pertama surat Al-An'am, tetapi kecuali 3 ayat. Kedua surat Al-A'raf, ketiga surat Yunus, 4 surat Hud, 5 surat Yusuf, surat Ar-Ra'd, surat Ibrahim, surat Al-Hijr, surat An-Nahl, surah Bani Israel, surah Al-Kahfi, surah Maryam, surat Toha, surah Al-Anbiya, surat Al-Hajj, kecuali 3 ayat terakhirnya, surat Al-Mu'min, surat Al-Furqan, surat Asy-Syu'ara, kecuali 5 ayat terakhirnya, surat An-Naml, surat Al-Qasas, surat Al-Ankabut, surat Ar-Rum, surat Luqman, kecuali 3 ayat di dalamnya, yakni ayat ke-27 sampai ayat ke-29, surat As-Sajdah kecuali 3 ayat, yakni ayat ke-18 sampai dengan ayat ke-20, surat Saba, surat Fatir, surat Yasin, surat As-Saffat, surat Shad, surat Az-Zumar, kecuali 3 ayat, yakni ayat ke-53 sampai dengan ke-55, surat Ghafir, surat Fussilat, surat Asyura, surat Az-Zukhruf, surat Ad-Duhan, surat Al-Jathiyah, surat Al-Ahqaf, surat Qaf, surat Ad-Dariyah, surat At-Tur, surat An-Najm, surat Al-Qamar, surat Ar-Rahman, dan yang lainnya.
Dan surat-surat yang turun di Madinah adalah surat Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, 3 ayat surat Al-An'am yaitu ayat ke-151 sampai dengan ayat ke-153, 3 ayat terakhir surat Al-Hajj, surat Al-Anfal, surat At-Taubah, surat An-Nur, 5 ayat terakhir surat Asy-Syu'ara, surat As-Sajdah ayat ke-18 sampai dengan ke-20, 3 surat Az-Zumar ayat ke-53 sampai ayat ke-55, surat Al-Ahzab, surat Muhammad, surat Al-Fat, surat Al-Hujurat, surat Al-Hadid, surat Al-Mujadalah, surat Al-Hasyr, surat Al-Mumtahana, surat As-Saff, surat Al-Jumu'ah, surat Al-Munafiqun, beberapa ayat terakhir surat At-Tawwabun, surat ayat ke-20 surat Al-Muzammil, surat At-Tolak, surat At-Tahrim ayat ke-27 sampai dengan ayat ke-29 surat Al-Luqman, surat Al-Zalzalah, surat An-Nasr, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Surat-surat yang turun di antara Mekah dan sejarah turunnya Al-Quran. Para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam 2 periode. 1. Periode sebelum hijrah, 2. Periode sudah hijrah. Periode pertama adalah permulaan turunnya wahyu. Yang pertama surat Al-Alaq ayat 1-5 yaitu pada hari Senin tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira. Pada saat itu Muhammad SAW belum diangkat menjadi rasul dan hanya berperan sebagai nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Sampai pada turunnya wahyu yang kedua, barulah Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Dengan adanya firman Allah, wahai yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan. Quran surat 74 Al-Mudaththir 1-2. Peristiwa itu terjadi ketika beliau menyepi di Gua Hira untuk beribadah dalam kesunyiannya. Wahyu ini menjadi penanda munculnya Jibril dan wahyu-wahyu berikutnya turun secara berurutan dalam waktu yang cepat. Periode ini berlangsung sekitar 4-5 tahun dan telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Reaksi tersebut nyata dalam 3 hal pokok. 3 hal pokok tersebut adalah: 1. Segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. 2. Sebagai besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka. 3. Dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Makkah menuju daerah lainnya. Periode kedua, sejarah turunnya Al-Quran terjadi selama 8-9 tahun. Pada masa itu terjadi pertikaian dahsyat antara kelompok Islam dan Jahiliyah. Kelompok oposisi terhadap Islam menggunakan segala cara untuk menghalangi kemajuan dakwah Islam. Pada masa itu, ayat-ayat Al-Quran diwariskan secara turun-menurun dan menerangkan mengenai kewajiban serta prinsip mengantaranya dalam menjalani kehidupan, yang mana sesuai dengan kondisi dakwah di waktu itu. Sementara di lain pihak, ayat-ayat kecaman dan ancaman terus mengalir kepada kaum musyrik dan berpaling dari kebenaran, yaitu Quran surat 41 Fussilat 13. Selain itu, turun juga ayat-ayat mengenai keesaan Tuhan dan kepastian dari kiamat, yaitu Quran surat Yasin 36:7 ayat 78 sampai 82. Di sini terbukti bahwa ayat Al-Quran telah sanggup mencegah bahan-bahan jahiliyah masuk dari segala segi sehingga mereka tidak lagi mempunyai arti dan kedudukan dalam rasio dan alam pikiran sehat. Periode ketiga, pada periode ini dakwah Al-Quran telah mencapai ayat mewujudkan suatu prestasi bisa karena penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yastrib
yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwaroh. Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Ini merupakan periode yang terakhir saat Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat yang terakhir. Al-Maidah 5 ayat 3, ketika Rasulullah SAW wukuf pada Haji Wada 9 Zulhijjah 10 Hijriah atau 7 Maret 633 Masehi, dan ayat terakhir turun secara mutlak surat Al-Baqarah 2 ayat 281, sehingga dari ayat pertama kalinya maka memakan waktu sekitar 23 tahun. Terima kasih.